Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar sesuatu yang sebetulnya sangat prinsipil, tetapi ini sering dilupakan atau diabaikan. Nah, dalam kesempatan di mana kita banyak di rumah, ya, sudah saya sampaikan himbauan ya, kalau nggak penting, nggak usah pergi-pergi. Jadi Bapak Ibu yang tidak harus bekerja keluar, banyak di rumah, ya, lockdown pribadi, saudara. Nah, kita ada kesempatan untuk belajar banyak. Nah, kita akan lihat sekarang dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik, karena pada masa itu Injil mulai diberitakan, tadinya itu masih di seputar Yerusalem, tapi kemudian Tuhan izinkan aniaya sehingga semua tersebar keluar dan Injil pun tetap terbawa sampai kemana-mana. Karena memang sebetulnya kan perintah Tuhan jelas ya dalam amanat agung yang terakhir sebelum Tuhan naik ke surga kan jelas bahwa engkau akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi kan, yaitu ketika Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa dunamis itu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh bumi. Nah, firman ini rupa-rupanya belum masuk, sehingga mereka asik dengan Yerusalem, terus itu ya saudaraku ya. Memang pertumbuhan jemaat luar biasa. Tapi kemudian Tuhan izinkan aniaya, diawali dengan Stefanus yang mati sebagai martir, dan di situ pecahlah aniaya dan mereka tersebar, dan disitulah firman Tuhan mulai digenapi, yaitu berita Injil mulai ke Yudea, Samaria, dan terus. Nah, ini pasal yang ke-15 ini adalah sebuah sidang di Yerusalem, di mana dibahas tentang sesuatu yang pada masa itu sangat-sangat jadi masalah. Yaitu karena orang-orang Kristen awal itu kan orang Yahudi semua, saudara ya. Jadi murid-murid Tuhan itu, para rasul itu kan orang-orang Yahudi. Jadi budaya Yahudi, adat istiadat Yahudi, bahkan agama yang lama, yaitu agama Yahudi itu masih melekat erat di dalam pikiran dan kehidupan mereka sehari-hari. Soal makanan lah, soal bagaimana mereka mengikuti adat istiadat sebagai orang Yahudi lah, ya, mereka makan sehidangan dengan orang-orang bukan Yahudi, itu nggak boleh dan sebagainya, itu tuh masih melekat erat. Nah, saudara, ini sidang ini rupa-rupanya merupakan satu titik perubahan yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi melalui perbantahan dan perbedaan pandangan itu. Roh Kudus bekerja dan terjadilah pembalikan. Nah, kita akan lihat itu sebetulnya apa. Ayat pertama, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Saudaraku, orang Yahudi itu kan tandanya sunat, saudara. Mereka selalu menyebut dirinya itu bangsa yang bersunat. Kalau bangsa lain, bangsa tidak bersunat. Nah, itu yang membedakan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah, sekarang kekristenan, di mana kebenaran tentang Yesus Kristus itu sudah mereka terima, mereka percaya. Tapi mereka tetap mengenakan akan peraturan bahwa kalau kamu mau selamat, harus sunat. Itu belum hilang, saudaraku. Ini tentang sunat ya. Ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Meskipun Paulus dan Barnabas adalah orang Yahudi yang tentunya mereka bersunat ya. Tapi dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu.
Nah, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria. Di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Nah, ayat 4, saudara, ini sampai ke Yerusalem, ya, pusat dari gereja Tuhan pada masa itu. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Paulus dan Barnabas itu kan waktu mereka masuk ke wilayah-wilayah bangsa-bangsa lain, terjadi mujizat dan pertobatan bangsa-bangsa lain itu mulai. Nah, ini kita lihat, saudaraku, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, jadi ada orang Kristen tapi Farisinya belum hilang, saudara, yang telah menjadi percaya, ya, jadi sudah Kristen, sudah percaya Yesus, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, masih memakai hukum Musa sebagai syarat keselamatan, bahkan sunat itu tanda. Jadi kalau orang bukan Yahudi harus diyahudikan dulu, kemudian mengikuti hukum Musa, meskipun percaya Yesus, mereka harus mengikuti hukum Musa, seperti orang Farisi itu yang masih mengikuti Sabat lah, mengikuti hukum-hukum Musa, baru mereka bisa diselamatkan. Itu pandangan, saudaraku. Itu paradigma yang ada pada orang-orang Farisi Kristen pada waktu itu. Saya sebut mereka Farisi Kristen, ya, ayat 5 itu. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua itu untuk membicarakan soal itu. Ini jadi isu yang sangat-sangat penting. Dan akhirnya itu dijadikan satu materi untuk dijadikan bahan sidang. Bersidang rasul-rasul, murid-murid Tuhan, penatua-penatua untuk membahas soal itu. Ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara," ini Petrus, ini orang yang dihormati sebagai murid Tuhan yang istimewa begitu, ya, yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain," Petrus berbicara tentang bangsa-bangsa lain, "mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga pada mereka sama seperti kepada kita." Yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ini siapa, saudara? Keluarga dari Cornelius, saudara, yang adalah bangsa kafir, bangsa lain, bukan Yahudi. Tetapi Petrus mendapat pengalaman di mana ketika dia berbicara, mereka penuh Roh Kudus semua dan kemudian dibaptiskan. Dia tahu bahwa sebetulnya batas Yahudi dan non-Yahudi itu sudah nggak ada sejak keselamatan dinyatakan melalui salib Kristus, melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan kepada tengkuk murid-murid itu, murid-murid yang non-Yahudi itu, suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Ngakui, kuk hukum Taurat itu nenek moyang kita nggak sanggup untuk menjalani secara sempurna. Sampai pada kita sendiri juga sudah tidak bisa mikul akan kuk dari hukum Taurat itu. Peraturan-peraturan hukum Taurat yang begitu ketat dan begitu sulit untuk dijalani. Nah, ayat 11, sebaliknya kita percaya bahwa
oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, disinilah Petrus berbicara tentang kasih karunia. Tuhan Yesus itu full of grace and truth, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan di dalam dialah kita beroleh selamat, dan itu bukan untuk orang Yahudi saja, bukan eksklusif untuk orang-orang Yahudi. Memang awalnya orang-orang Yahudi yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya juga orang Yahudi semua. Tapi kemudian setelah Yesus naik ke surga, berita Injil itu wajib disampaikan kepada bangsa-bangsa apapun, suku apapun, dari latar belakang apapun, semuanya adalah objek kasih Allah. Nah, di sini, saudaraku, ayat 12 kita lihat, ini panjang ya, saya baca pasal 15 ini, sebab ini tidak bisa dipotong-potong, saudaraku, ini memang sebuah narasi. Ayat yang ke-12, maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Ya, suruh kesaksian Paulus dan Barnabas. Nah, ayat 13, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Nah, mengapa Yakobus, saudara? Pertama, Yakobus adalah half brother dari Tuhan Yesus. Yakobus. Jadi dia punya posisi yang istimewa. Meskipun ini bukan murid langsung dari Tuhan Yesus, tapi dia adik dari Yesus. Kemudian dia menjadi satu tokoh, menjadi sosok guru di gereja di Yerusalem. Nah, mengapa Yakobus saudara Yesus? Karena Yakobus ini adalah seorang pemimpin Kristen Yahudi pada waktu itu yang sangat terkenal dengan keyahudiannya, gitu ya, saudaraku ya. Jadi orang-orang Kristen Yahudi itu, waduh, nganggep dia itu orang yang betul-betul saleh dan hidup sebagai orang Yahudi yang benar-benar Yahudi, gitu ya, saudaraku. Nah, karena itu dia dipakai Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus untuk berdiri dan berbicara. Di situ memang ada Petrus. Petrus ini murid langsung dari Tuhan. Dia juga sosok guru gereja. Tapi dia cukup memberi kesaksian saja bahwa di rumah dari Kornelius, dia melihat bagaimana roh itu diberikan dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang percaya pada Yesus. Kemudian memberi kesempatan kepada Paulus dan Barnabas cerita bagaimana mujizat-mujizat luar biasa, bagaimana Injil itu diberitakan dan disambut oleh bangsa-bangsa lain. Nah, setelah Petrus bersaksi, Paulus dan Barnabas bersaksi, tampillah Yakobus. Ya, saudaraku ya. Berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Ini Yahudi dan terkenal dengan keyahudiannya. Jadi kalau soal eksklusif Yahudi itu di antara para pemimpin Kristen, ya Yakobus gitu ya. Jadi orang-orang yang punya kecenderungan ke sana, ya nempelnya ke Yakobus begitu. Justru ngomong tentang rahmat Allah kepada bangsa-bangsa lain. Saya ulangi, saudaraku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Ini menceritakan bahwa sekarang bukan Yahudi lagi secara jasmani, tetapi akan ada satu bangsa pilihan yang terdiri dari suku latar belakang, warna kulit apapun, dari etnis apapun, yang nantinya akan disatukan menjadi satu umat bagi namanya. Nah, kemudian ayat 15 dan seterusnya,
kita akan bahas dalam Suara Gembala besok. Nantikan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.